Di balik kisah penyaliban yang dikenal luas, terdapat sudut pandang lain yang dijelaskan oleh para ulama dan sejarawan Muslim. Dalam riwayat-riwayat tafsir disebutkan bahwa sosok yang berkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah seorang dari kalangan dekatnya sendiri yang dikenal dengan nama Yudas Iskariot. Pada malam yang penuh ketegangan, Yudas mendatangi para pemuka yang memusuhi dakwah Nabi Isa. Ia menawarkan informasi penting dengan imbalan sejumlah keping perak. Hatinya diliputi ambisi dunia hingga mengkhianati sosok yang sebelumnya ia ikuti. Ketika malam semakin larut, Yudas memimpin pasukan menuju tempat Nabi Isa berada. Dalam kegelapan, ia memberikan tanda berupa ciuman sebagai cara untuk menunjukkan siapa yang harus ditangkap. Namun, menurut banyak ulama, disinilah terjadi peristiwa luar biasa. Allah yang Maha Kuasa menggagalkan rencana tersebut dengan cara yang tidak terduga. Wajah Yudas diubah hingga menyerupai Nabi Isa. Dalam kondisi kacau, pasukan yang datang justru menangkap orang yang salah. Mereka mengira telah menangkap Nabi Isa, padahal yang mereka tangkap adalah pengkhianat itu sendiri. Peristiwa ini menjadi titik awal dari kesalahpahaman besar dalam sejarah. Sementara itu, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari makar yang direncanakan. Peristiwa penyaliban menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah umat manusia. Dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, disebutkan bahwa mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan beliau. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sosok yang disalib adalah Yudas, sang pengkhianat, yang wajahnya telah diubah oleh Allah sehingga menyerupai Nabi Isa. Dalam kepanikan dan kekacauan, pasukan yang menangkap tidak menyadari bahwa mereka telah keliru. Sosok yang dibawa ke pengadilan Romawi tampak ketakutan dan berusaha menyangkal, namun tidak dipercaya. Ia diperlakukan sebagai sosok yang dianggap berbahaya hingga akhirnya dijatuhi hukuman penyaliban. Di atas bukit, di tengah sorak dan ejekan, ia disalib dalam kondisi penuh penderitaan. Banyak orang menyangka bahwa itulah Nabi Isa, padahal kenyataannya berbeda. Kesalahpahaman ini kemudian menyebar luas dan menjadi keyakinan yang bertahan selama berabad-abad. Sementara itu, kebenaran menurut Islam menyatakan bahwa Allah menyelamatkan nabinya dari kehinaan tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa rencana manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan kehendak Allah. Di saat makar besar dirancang untuk menghabisi Nabi Isa alaihissalam, Allah menunjukkan kekuasaannya yang mutlak. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi dalam momen yang sangat genting, ketika musuh-musuhnya yakin telah mengepung dan akan menangkapnya. Allah menggagalkan semua rencana itu dengan cara yang tidak terbayangkan oleh manusia. Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup sebagai bentuk perlindungan langsung dari Sang Pencipta. Para ulama menjelaskan bahwa pengangkatan ini bukan hanya penyelamatan, tetapi juga bagian dari rencana besar yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Ini menjadi keyakinan penting dalam akidah Islam. Sementara itu, orang-orang yang menyangka telah menyalib Nabi Isa hidup dalam keyakinan yang keliru. Sejarah pun mencatat berbagai versi, namun Al-Quran memberikan penjelasan yang tegas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang pelajaran besar bahwa kebenaran akan selalu dijaga oleh Allah dan tipu daya manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan kehendaknya. Dalam memahami peristiwa penyaliban, para ulama besar Islam telah memberikan penjelasan yang mendalam berdasarkan Al-Quran dan riwayat-riwayat yang sahih. Di antara mereka adalah Ibnu Katsir yang dalam kitab tafsirnya menjelaskan
bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk penyerupaan yang diciptakan oleh Allah untuk menggagalkan makar kaum yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penjelasan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai siapa sosok yang diserupakan tersebut. Namun, banyak riwayat yang mengarah kepada sosok pengkhianat dari kalangan dekat Nabi Isa sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh sejumlah sejarawan Muslim yang meneliti peristiwa tersebut dari berbagai sisi. Dalam kajian tafsir, peristiwa ini bukan hanya dilihat sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran akidah, bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh untuk melindungi para nabinya dari makar manusia. Perbedaan pandangan ini juga menunjukkan bahwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, bagi umat Islam, rujukan utama tetaplah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui penjelasan para ulama, kita diajak untuk memahami bahwa kebenaran tidak selalu sesuai dengan apa yang tampak di permukaan. Ada hikmah besar di balik setiap. Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan tentang peristiwa penyaliban yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu topik yang sangat penting dan penuh perbedaan dengan keyakinan agama lain. Para ulama dan sejarawan Muslim sejak masa awal telah memberikan penjelasan berdasarkan Al-Quran, hadis, serta riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat dan tabi'in. Mereka menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak pula dibunuh, melainkan Allah mengangkat beliau ke langit dalam keadaan hidup. Adapun sosok yang disalib adalah orang lain yang diserupakan dengan beliau, dan dalam banyak penafsiran disebut sebagai Yudas Iskariot. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kaum yang mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam sebenarnya tidak melakukannya. Dalam ayat disebutkan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi landasan utama bagi para ulama dalam menjelaskan bahwa peristiwa penyaliban yang diyakini oleh sebagian umat manusia bukanlah mengenai Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Para mufasir seperti Ibnu Katsir, At-Thabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dari makar kaumnya yang ingin membunuh beliau. Dalam sejumlah riwayat yang dinukil oleh para ulama tafsir dan sejarah, disebutkan bahwa ketika orang-orang Yahudi berencana untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah memberikan perlindungan dengan cara mengangkat beliau ke langit. Pada saat yang sama, seseorang dari kalangan mereka diubah wajahnya sehingga menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Sosok ini kemudian ditangkap dan disalib oleh mereka yang meyakini bahwa itu adalah Nabi Isa. Banyak riwayat menyebut bahwa orang tersebut adalah Yudas Iskariot, yaitu salah satu pengikut yang berkhianat. Kisah Yudas dalam perspektif Islam sering dijelaskan sebagai bagian dari skenario ilahi untuk membalas pengkhianatan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Yudas datang untuk menunjukkan keberadaan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya. Namun, ketika ia memasuki tempat persembunyian, Allah mengubah rupa wajahnya menjadi seperti Nabi Isa alaihissalam. Akibatnya, ia sendiri yang ditangkap dan akhirnya disalib oleh kaumnya. Peristiwa ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk keadilan Allah terhadap pengkhianatan yang dilakukan. Para sejarawan Muslim juga membahas peristiwa ini dengan pendekatan yang menggabungkan riwayat dan analisis sejarah. Mereka mencatat bahwa pada masa itu terdapat banyak kekacauan informasi di kalangan masyarakat Bani Israel. Tidak semua orang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sehingga muncul berbagai versi cerita. Hal ini semakin memperkuat penjelasan Al-Quran bahwa mereka berada dalam keraguan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satupun
di antara mereka yang memiliki keyakinan pasti bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit merupakan bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup dengan jasad dan ruhnya. Hal ini berbeda dengan para nabi lain yang wafat di bumi. Pengangkatan ini juga menjadi tanda bahwa Nabi Isa memiliki peran khusus dalam sejarah akhir zaman, di mana beliau akan turun kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kesesatan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit sebagai bentuk pemuliaan dan perlindungan. Beliau tidak mengalami kematian seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Bahkan, rencana jahat mereka justru berbalik menimpa diri mereka sendiri. Para ulama juga menekankan bahwa keyakinan ini merupakan bagian dari akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim karena didasarkan pada nas yang jelas dan tegas. Dalam literatur sejarah Islam, peristiwa ini juga dikaitkan dengan kondisi politik dan sosial pada masa itu. Bani Israel berada di bawah kekuasaan Romawi dan terjadi banyak konflik internal di antara mereka. Nabi Isa alaihissalam datang membawa ajaran tauhid yang murni yang justru ditolak oleh sebagian pemuka agama saat itu. Penolakan ini kemudian berkembang menjadi permusuhan yang berujung pada rencana pembunuhan. Namun, Allah menggagalkan rencana tersebut dengan cara yang tidak terduga. Sebagian ulama juga membahas hikmah di balik peristiwa penyerupaan ini. Di antaranya adalah sebagai ujian bagi manusia untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Orang-orang yang hanya mengikuti dugaan dan cerita tanpa dasar yang kuat akan mudah tersesat, sementara mereka yang berpegang pada wahyu akan mendapatkan kebenaran. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas dan mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Seiring berjalannya waktu, berbagai versi cerita tentang penyaliban berkembang di luar tradisi Islam. Namun, para ulama Muslim tetap berpegang teguh pada penjelasan Al-Quran dan hadis. Mereka juga mengkritisi sumber-sumber lain yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat atau telah mengalami perubahan. Dalam pandangan mereka, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, melainkan oleh kesesuaian dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, sejarah penyaliban dalam perspektif Islam bukanlah tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam di tiang salib, melainkan tentang penyelamatan beliau dari makar musuh dan pengangkatan ke langit. Sosok yang disalib diyakini sebagai orang lain yang diserupakan, dan dalam banyak riwayat disebut sebagai Yudas. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah dan sekaligus pengingat bahwa kebenaran seringkali tertutup oleh persepsi manusia yang terbatas. Keyakinan ini terus dijaga dan diwariskan oleh para ulama sebagai bagian dari ajaran Islam yang murni. Dalam pembahasan lanjutan yang dikaji oleh para ulama, perhatian tidak hanya tertuju pada siapa yang disalib, tetapi juga pada bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi keyakinan umat manusia setelahnya. Banyak penjelasan menyebutkan bahwa setelah kejadian itu, terjadi perubahan besar dalam penyebaran ajaran Nabi Isa alaihissalam. Para pengikut setia beliau yang memahami ajaran tauhid tetap berpegang teguh pada kebenaran, sementara sebagian lain mulai terpengaruh oleh narasi yang berkembang di tengah masyarakat saat itu. Para ulama menegaskan bahwa kabar tentang penyaliban yang tersebar luas tidak lepas dari peran pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam kondisi masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang merata, sebuah peristiwa dapat dengan mudah disalahpahami atau bahkan dimanipulasi. Hal ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa peristiwa tersebut tidak disaksikan secara utuh oleh semua orang, sehingga membuka peluang besar bagi munculnya berbagai versi cerita yang saling bertentangan. Sebagian sejarawan Muslim juga menyoroti bahwa pada masa itu,
tradisi penulisan sejarah belum berkembang secara sistematis seperti pada masa setelahnya. Banyak informasi yang disampaikan secara lisan, sehingga rentan mengalami perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, Al-Quran hadir sebagai sumber yang memberikan kepastian dan kejelasan terhadap peristiwa tersebut. Penegasan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh menjadi batas yang tegas antara kebenaran wahyu dan dugaan manusia. Lebih jauh lagi, para ulama membahas tentang keadaan Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat ke langit. Mereka menjelaskan bahwa beliau berada dalam penjagaan Allah hingga waktu yang telah ditentukan. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan kembali turun ke bumi pada akhir zaman. Kedatangan beliau kelak bukan sebagai pembawa syariat baru, melainkan sebagai penegak kebenaran yang telah diselewengkan oleh manusia. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali, beliau akan menghancurkan simbol-simbol kesyirikan dan menegakkan keadilan di muka bumi. Hal ini menjadi bukti bahwa misi beliau belum sepenuhnya berakhir, melainkan masih berlanjut hingga menjelang hari kiamat. Para ulama memandang hal ini sebagai bagian dari rencana besar Allah dalam menjaga kemurnian ajaran tauhid. Selain itu, pembahasan tentang sosok yang diserupakan juga memiliki dimensi moral yang dalam. Para ulama sering mengaitkannya dengan konsep balasan terhadap perbuatan manusia. Pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang nabi bukanlah perkara ringan, sehingga balasan yang diterima pun mencerminkan keadilan ilahi. Namun demikian, tidak semua ulama sepakat secara pasti mengenai identitas orang tersebut, karena sebagian riwayat memiliki kelemahan dalam sanadnya. Meskipun begitu, inti dari peristiwa tersebut tetap sama, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dan tidak mengalami penyaliban. Dalam kajian akidah, keyakinan terhadap pengangkatan Nabi Isa alaihissalam memiliki implikasi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa penuh atas kehidupan dan kematian, serta mampu melindungi para nabi dari upaya kejahatan manusia. Peristiwa ini juga menjadi penguat iman bagi kaum muslimin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun tampak tertutup oleh berbagai rekayasa dan tipu daya. Para ulama juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan antara Islam dan agama lain dalam hal ini harus disikapi dengan bijak. Dialog yang didasarkan pada ilmu dan saling menghormati lebih diutamakan daripada perdebatan yang tidak membawa manfaat. Mereka menekankan pentingnya memahami dalil secara utuh serta tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, sebagian peneliti modern mencoba mengkaji ulang peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Namun, dalam perspektif Islam, kebenaran tetap bersumber dari wahyu yang tidak berubah. Kajian sejarah dapat menjadi pelengkap, tetapi tidak boleh menggantikan posisi Al-Quran sebagai sumber utama. Oleh karena itu, para ulama keseimbangan antara penggunaan akal dan penerimaan terhadap wahyu. Dengan memahami keseluruhan penjelasan ini, tampak bahwa peristiwa yang sering disebut sebagai penyaliban bukanlah akhir dari kisah Nabi Isa alaihissalam, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang syarat dengan hikmah. Pengangkatan beliau ke langit menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi hamba yang dipilihnya. Sementara itu, kebingungan yang terjadi di kalangan manusia menjadi pelajaran bahwa kebenaran tidak selalu tampak jelas bagi mereka yang tidak berpegang pada petunjuk ilahi. Dalam pembahasan yang lebih mendalam, para ulama juga mengaitkan peristiwa ini dengan sunnatullah dalam menjaga para nabi dari kehinaan di tangan musuh mereka. Dalam banyak kisah kenabian, terdapat pola bahwa ketika ancaman mencapai puncaknya, pertolongan Allah datang dengan cara yang di luar dugaan manusia. Peristiwa yang menimpa Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana rencana manusia yang tampak kuat dapat runtuh dalam sekejap oleh kehendak ilahi.
Sebagian ahli tafsir menyoroti bahwa penyelamatan Nabi Isa alaihissalam tidak hanya sekadar bentuk perlindungan fisik, tetapi juga penjagaan terhadap risalah yang beliau bawa. Jika beliau benar-benar terbunuh di tangan musuhnya dalam kondisi yang mereka klaim sebagai kemenangan, maka hal itu berpotensi menimbulkan keraguan besar terhadap kebenaran dakwah beliau di mata manusia. Oleh karena itu, Allah mengangkat beliau dengan cara yang menjaga kehormatan kenabian, sekaligus membongkar tipu daya pihak yang memusuhinya. Dalam kajian lain, dijelaskan bahwa fenomena penyerupaan wajah yang terjadi pada saat itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah yang mutlak atas ciptaannya. Para ulama menegaskan bahwa perubahan rupa bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah, karena Dia adalah pencipta segala bentuk dan rupa. Peristiwa ini juga memiliki kesamaan dengan kisah-kisah lain dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum alam dapat berubah ketika Allah menghendaki, seperti api yang tidak membakar atau laut yang terbelah. Para sejarawan Muslim kemudian mencoba menelusuri bagaimana kabar yang keliru tentang penyaliban menyebar luas hingga menjadi keyakinan yang dipegang oleh banyak orang. Mereka menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah dominasi kekuasaan dan otoritas keagamaan pada masa setelah peristiwa tersebut. Ketika suatu kelompok memiliki kendali atas penyebaran informasi, maka versi cerita yang mereka dukung akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dalam konteks ini, sebagian ulama juga mengingatkan bahwa sejarah seringkali ditulis oleh pihak yang menang. Hal ini menyebabkan banyak fakta yang terdistorsi atau bahkan dihilangkan. Oleh sebab itu, Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman maupun kepentingan manusia. Al-Quran menjadi standar kebenaran yang tidak bisa digantikan oleh catatan sejarah manapun. Lebih jauh lagi, pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari perannya di akhir zaman. Dalam banyak hadis sahih, disebutkan bahwa beliau akan turun kembali sebagai tanda besar mendekatnya hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi momen yang sangat menentukan dalam sejarah umat manusia. Beliau akan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi dan mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid yang murni. Kedatangan beliau juga akan menjadi bukti nyata bagi mereka yang sebelumnya meragukan kebenaran wahyu. Tidak ada lagi ruang untuk perbedaan penafsiran ketika kebenaran itu tampak secara langsung di hadapan manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa tersebut, keadilan akan ditegakkan dengan sempurna dan tidak ada lagi penindasan yang merajalela seperti sebelumnya. Para ulama juga menekankan bahwa keyakinan terhadap turunnya Nabi Isa alaihissalam harus diiringi dengan kesiapan iman dan amal. Peristiwa besar ini bukan sekadar kisah masa depan, tetapi juga peringatan bagi manusia agar tidak terjebak dalam kesesatan yang sama seperti umat-umat terdahulu. Mereka yang memahami sejarah dengan baik akan lebih mudah mengambil pelajaran dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi. Di sisi lain, pembahasan ini juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana manusia seringkali terjebak dalam persepsi yang keliru. Apa yang terlihat oleh mata belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Peristiwa penyerupaan menjadi bukti bahwa indera manusia memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan petunjuk dari Allah untuk memahami kebenaran secara utuh. Dengan demikian, kisah yang berkaitan dengan penyaliban dan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam tidak hanya berhenti pada satu peristiwa sejarah, tetapi memiliki dimensi yang luas dalam akidah, moral, dan pelajaran kehidupan. Para ulama terus mengkaji dan menjelaskan hikmah di baliknya agar umat Islam dapat memahami dengan benar serta tidak terpengaruh oleh narasi yang bertentangan dengan ajaran yang telah ditetapkan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditemukan melalui wahyu, sementara selainnya
harus diuji dan ditimbang dengan hati-hati. Pembahasan selanjutnya yang sering diangkat oleh para ulama adalah tentang dampak teologis dari peristiwa tersebut terhadap perjalanan keyakinan umat manusia setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Ketika kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan mulai menyebar, maka secara perlahan terjadi pergeseran pemahaman di tengah masyarakat. Ajaran tauhid yang murni yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam mulai tercampur dengan berbagai penafsiran yang tidak memiliki landasan wahyu. Disinilah para ulama melihat bahwa peristiwa penyerupaan bukan hanya ujian pada saat itu, tetapi juga menjadi awal dari ujian panjang bagi generasi setelahnya. Dalam kajian akidah, para ulama menekankan bahwa keyakinan terhadap keselamatan Nabi Isa alaihissalam merupakan bagian dari iman kepada para rasul. Mengingkari hal tersebut berarti meragukan kebenaran berita yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak sekadar bernilai sejarah, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap keimanan seseorang. Hal ini menjadikan topik ini selalu mendapat perhatian serius dalam kitab-kitab akidah klasik maupun kontemporer. Sebagian ulama juga membahas bagaimana peristiwa ini menunjukkan kelemahan manusia dalam memahami realitas jika hanya mengandalkan penglihatan dan dugaan. Mereka menjelaskan bahwa apa yang diyakini oleh banyak orang pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kebenaran tidak selalu ditentukan oleh mayoritas, melainkan oleh dalil yang sahih dan jelas. Dalam konteks ini, wahyu menjadi sumber pengetahuan yang tidak dapat digantikan oleh persepsi manusia yang terbatas. Selain itu, terdapat penjelasan menarik mengenai hikmah ditundanya akhir kehidupan Nabi Isa alaihissalam hingga waktu yang telah ditetapkan. Para ulama menyebutkan bahwa hal ini berkaitan dengan peran besar beliau di masa mendatang. Dengan diangkatnya beliau ke langit, maka keberlangsungan hidupnya menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan tampak kembali ketika beliau diturunkan ke bumi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan seorang nabi tidak selalu berakhir dengan wafat di dunia, tetapi bisa menjadi bagian dari rencana ilahi yang lebih luas. Dalam literatur keislaman juga dijelaskan bahwa keberadaan Nabi Isa alaihissalam di langit bukanlah dalam keadaan yang tidak jelas, melainkan dalam penjagaan langsung dari Allah. Hal ini memberikan keyakinan bahwa beliau berada dalam kondisi yang dimuliakan dan terjaga dari segala bentuk gangguan. Para ulama menolak anggapan bahwa pengangkatan tersebut bersifat simbolis, melainkan menegaskan bahwa itu adalah peristiwa nyata yang terjadi dengan kehendak Allah. Pada sisi lain, sebagian sejarawan Muslim mencoba menelaah bagaimana berbagai komunitas pada masa itu merespons kejadian tersebut. Ada yang tetap teguh dalam keyakinan yang benar, namun ada pula yang terpengaruh oleh tekanan sosial dan politik sehingga menerima versi yang berkembang di tengah kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk keyakinan seseorang, terutama ketika kebenaran tidak disampaikan secara terbuka. Akhirnya, para ulama menyimpulkan bahwa peristiwa ini mengandung pelajaran mendalam tentang pentingnya berpegang teguh pada wahyu di tengah berbagai arus informasi yang saling bertentangan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak selalu tampak jelas di permukaan dan seringkali membutuhkan keimanan serta keteguhan hati untuk menerimanya. Dengan memahami hal ini, seorang Muslim diharapkan mampu mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan, serta tetap menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam menilai setiap